Oh ya, oke teman-teman, barusan saya bungkam dan tutup telinga seperti pada thumbnail saya, ya. Jadi bungkam teman-teman, bungkam artinya tutup mulut dan tutup telinga, ya, seperti pada thumbnail saya. Baik, halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya tetap berdoa teman-teman, Anda selalu sehat, selalu kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Apapun pilihan-pilihan yang kita lakukan, itu hak kita sebagai warga negara Indonesia yang berhak memilih, ya. Oke teman-teman, ya, seperti biasa, kalau teman-teman sudah melihat saya buka jas, pasti teman-teman sudah tahu kan apa yang saya ingin sampaikan, yaitu menyapa para haters, ya. Sebenarnya channel ini adalah untuk teman-teman VTuber, tetapi saya menghargai mereka sebagai manusia juga. Maka saya akan menyapa juga. Walaupun mereka mengata-ngata kita bebek, coba bayangkan loh, kalau kita dikata-kata bebek dan kerbau, kita mengerjakan apa yang kita kerjakan sendiri, padahal mereka tidak dirugikan, kok mereka ngotot. Jadi sebagai penghargaan saya, mereka mengata-ngata kita bebek loh ya, tapi saya masih manusia, menghargai mereka. Walaupun mereka mengatakan bebek, saya masih manusia, ngomong ke mereka. Tapi seperti ini, ya. Bayangkan kalau saya bermuka bebek atau bicara ke bebek ke mereka, gimana? Saya ngomong gitu saja mereka tersinggung. Padahal mereka tidak diharapkan kehadirannya di dalam channel saya, karena saya kan untuk member-member VTuber saja. Tapi mereka nongol juga masuk, ya. Kalau saya bicara bebek, gimana ke mereka? Kan mikir dong. Dia dikata-kata kita bebek. Kalau kita bebek, ya oke, kita bicara bebek ke mereka. Atau kerbau. Oh, baru mereka marah. Saya manusia, bicara aja ke mereka cuma begini. Halo haters, gimana kabar? Sehat-sehat semua ya. Salam cerdas, menakut-nakuti para member ya. Mengata-ngatakan ditipu. Coba tunjukkan kepada kami mana ditipu, mana yang bebek tipu. Kan nggak logis, ya kan teman-teman? Mereka mengatakan bahwa ditipu, penipuan. Saya ngomong ke Anda semua, untuk para haters, tunjukkan dong bukti-bukti ditipu. Jadi mikir, jangan seolah-olah sok baik, padahal member aja 17 juta member nggak merasa ditipu. Mereka tetap menantikan kehadiran VTuber. Kemarin, saat ini teman-teman saya akan bahas kepada kalian semua, ya. Mereka berkomentar tidak wajar. Saya akan bacakan komentarnya dulu ya, sebelum saya membahas. Saya akan menjawab dulu apa yang menjadi komentar mereka. Nah ini, ada dari Diki Andika 5 jam yang lalu. Lu bodoh apa oon bang? Perdebatan snack video sama VTuber jelas jauh. Snack video tidak ada sistem investasi dan kode referral. Itu ibarat bonus ajak teman. Semisal lu disuruh cari orang tanpa imbalan, emang lu mau jadi referral? Itu ibarat upah. Dan satu lagi, snack video emang butuh izin OJK. Buat apa? Emang kita main snack video butuh uang, sedangkan VTuber menggunakan uang untuk upgrade misi. Jadi wajib diawasi OJK, otoritas jasa keuangan. Sedangkan snack video tidak memakai uang sepersen pun. Lu ketawa ketiwi, sedih gue lihat udah rusak nih orang gara-gara VTuber mau kabur. Nah, saya mau tanya, si VTuber pun CEO mengatakan, bahkan kemarin kalau teman-teman melihat di awal pembicaraan Pak Tongam, bahwa VTuber ini bukan yang OJK memberi izin, sama juga yang dibahas ini. Jadi seolah-olah membenarkan snack video, VTuber juga sama. VTuber, perusahaan kita mengatakan, CEO kita mengatakan bahwa VTuber adalah media sosial, iya kan? Terserah kalau orang mau upgrade juga, kan di snack video juga bisa top up, bisa beli diamonds juga. Anda saja yang tidak tahu. Jadi VTuber itu juga sudah sempat dijelaskan oleh Pak Tongam kemarin, bahwa bukan OJK yang memberi izin. Kemudian Anda mengatakan kepada saya, dinyatakan oleh ilegal kan? Ya memang benar dikatakan kemarin oleh Pak Tongam.
karena sekarang VTube mengurus perizinan untuk masuk fase kedua. Tetapi yang kemarin ada NIB, itu dasarnya saya ngomong dan bicara kepada Anda semua, khususnya member-member VTube. Saya sudah sempat membahas pada video saya bahwa kalau perusahaan mendapat NIB, itu artinya dapat izin berusaha, bisa beroperasi di Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang. VTube pada versi 2.0 kita dapat izin untuk itu, ya sesuai perizinannya. Maka itu Pak Tongam selalu mengatakan yang penting sesuai dengan perizinan. Kenapa sekarang misalnya tidak ada di Play Store? Karena sekarang perusahaan sedang mengurus untuk masuk ke fase berikutnya. Tetapi kan haters mana tahu juga. Nah, kemudian untuk teman-teman, saya perlihatkan kepada Anda semua ya, ini yang himbauan dari manajemen kita untuk para member-member VTube. Sebenarnya ngapain sih para haters juga kepo-kepo? Kami saja VTuber tidak merasa dirugikan kok. Anda yang berkoar-koar, tunjukkan, sekali lagi saya bilang, tunjukkan kepada saya yang dirugikan sesuai bukti-bukti hukum. Iya kan? Jangan asal bicara. Nah ini coba teman-teman lihat ya. Ini PT Future Vitek. Kemudian himbauan ya, Jakarta 26 Februari 2021. Dengan hormat, bersama ini PT Future Vitek VTube menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, yaitu sehubungan dengan beredar dan maraknya informasi yang tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan tujuan memojokkan VTube, manajemen menghimbau segenap VTubers tetap berpikir positif meskipun aplikasi sedang mengalami maintenance demi upgrade versi ke level yang lebih high-end ya. Yang kedua, ketidaktersediaan aplikasi VTube di platform Play Store bukanlah karena diblokir oleh Kominfo, melainkan di hidden privat oleh ahli IT manajemen agar tidak sementara waktu aplikasi tidak dapat diunduh oleh calon member baru serta para engineer lebih cepat dalam menyelesaikan maintenance. Ketiga, demikian juga dengan VTubers. Jikapun mengalami kendala ketika hendak login aplikasi, maka hal tersebut memang disebabkan oleh maintenance yang masih berlangsung. 4. Menyikapi serangan dari berbagai oknum yang tentunya tidak bertanggung jawab, VTubers dimohon untuk tetap menahan diri dan menyatukan sikap serta pandangan. Kehadiran VTube memang dirasa oleh banyak pihak sebagai kompetitor yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. Jadi beraneka ragam cara dilakukan untuk menjatuhkan VTube agar usaha mereka miliki tetap dapat berjalan tanpa memiliki pesaing yang berarti. 5. Manajemen berkomitmen untuk merilis VTube versi terbaru pada awal bulan Maret 2021 disertai legalisasi dan semua instansi yang berwenang bersamaan dengan launching VTube e-commerce guna merealisasikan bahwa shopping voucher dapat ditukar dengan beraneka produk sesuai ketentuan dan VIP bisa dipergunakan sebagai alat transaksi yang sah. Demikian himbau ini kami sampaikan. Jika terdapat kekeliruan ataupun hal-hal yang belum tercantum, akan kami usahakan agar informasi lanjut diedarkan secepatnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Salam VTuber long life. Hormat kami PT Future Vitek Manajemen Hubungan Masyarakat Renato, Insinyur Renato Wiryawan, ID 3452671. Nah, jadi teman-teman VTubers, inilah yang himbauan dari manajemen yang berkaitan dengan informasi-informasi di luar sana ya. Karena kita tahu beberapa faktor yang juga sudah disampaikan, ya kan. Banyak kompetitor lah yang merasa tidak senang dengan kehadiran VTube. Kemudian mereka mengatakan kita penipu, ya. Kan enggak, saya selalu bilang enggak sehat apa yang menjadi ngomongan mereka. Coba kalau kita mikir, Pak Tongam mengatakan bahwa harus diperhatikan 2L, legal dan logis. Kalau Anda mengatakan ilegal, dasar saya kemarin itu kenapa ada di Play Store? Artinya kan legal saat itu, ya. Kita dapat izin OSS, dan saya mau sampaikan sekali lagi bahwa kemarin Pak Tongam mengatakan bahwa bukan OJK yang memberi izin, seperti juga yang ditanyakan oleh orang ini yang katanya snack video itu platform media sosial. Sama juga kita, ya. Sudah dijelaskan juga kemarin Pak Tongam bahwa bukan OJK yang memberi izin, tetapi ada lembaga yang berwenang di dalamnya. Kalau ada perdagangan, ada Kementerian Perdagangan. OSS, kita dapat izin OSS.
Saya tunjukkan lagi NIB-nya kepada Anda, ya. Saya tulis pada kolom deskripsi saya yang kemarin. Kemudian kenapa sekarang tidak kelihatan? Sesuai dengan apa yang dihimbau oleh manajemen bahwa ada perubahan untuk masuk di fase berikutnya. Berarti ada perizinan lagi harus diizin. Karena Pak Tongam selalu mengatakan bahwa harus sesuai perizinannya. Yang penting sesuai perizinannya. Karena untuk kita masuk di fase kedua, yaitu e-commerce. Tetapi ada saja ulah haters kan, yang selalu menakut-nakuti orang. Nah, kemudian 2L ini, logis dan legal, saya sudah sampaikan tadi. Sekarang perusahaan kita awal Maret dikatakan akan legal seluruhnya untuk fase e-commerce-nya. Itu legal. Logisnya. Sekarang saya tanya ke Anda, coba dong tunjukkan kepada kami member-member Fitup siapa yang ditipu. Logis. Iya kan? Justru Fitup ini 2L. Long life. Iya kan? Long life. 2L. Kalau haters, lu lagi. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kali ini ya, berkaitan pada apa yang terjadi kemarin. Dan teman-teman, percaya kepada manajemen. Jangan percaya kepada orang yang tidak mengetahui sistem kita. Ya. Kemudian jelas-jelas dikatakan bahwa ada yang bertanya kemarin, bisa legal. Yang penting dia sesuai perizinannya lagi. Karena Fitup ini mengurus izin untuk masuk di fase e-commerce. Kemarin hanya nonton iklan, legal, sesuai perizinannya. Itu saya mau sampaikan, tegaskan ke Anda. Ya. Ada dasar saya bicara. Nah, kemudian ada yang bertanya juga seperti ini ya. Ini nih. Pak Pendeta, mohon kalau Anda pemuka agama, baiknya berargumen dengan dasar fakta, bukan malah menyerang fisik orang yang kontra dengan Anda. Kalau kayak gini, malah saya yang di luar agama Anda jadi aneh, kok bisa ada pendeta seperti ini? Seperti baik dari kata-kata atau menyikapi musuh-musuh Anda. Saya mau sampaikan kepada Anda. Anda tahu dari mana saya pemuka agama? Saya bukan pemuka agama. Orang itu pernah membukakan, tapi tunjukkan mana, ya kan? Saya meluruskan apa yang menjadi hak saya sebagai orang VTubers. Nggak usahlah bawa-bawa itu, ya. Jadi terserah. Yang saya sampaikan kepada member-member itu, saya meluruskan apa yang disampaikan oleh orang yang memblokkan VTube. Saya memotivasi, mendorong teman-teman saya untuk sama-sama survive di masa pandemi. Ya. Saya bukan pemuka agama yang Anda maksud. Karena itu, saya lebih suka tidak dibilangi orang pendeta, dan saya bukan pendeta. Ketimbang saya jadi pendeta yang mengaku-ngaku pendeta tapi nakut-nakuti orang. Kata-kata negatif lulu sama orang. Bebek dungu untuk orang. Wajar nggak? Kalau Anda mengata-ngatai kami bebek, kerbau, saya akan bicara kepada Anda. Kuek. Oh, enak nggak? Cerdas dong Indonesia. Kita kan sesama ciptaan Tuhan. Kita hidup di bangsa ini punya pilihan, bro. Kalau mereka milih Fitup, ngapain pusing? Kalau mereka pilih snack video, ngapain pusing? Saya nggak pernah menyerang pribadi orang-orang di luar sana. Saya mengangkat perkataan mereka. Saya mereview. Saya memberikan perbandingan. Kemudian ada yang berkomentar di video saya, wah, gila ini orang. Saya mau bilang, saya nggak gila. Normal, bisa baca. Orang normal itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengata-ngatai teman kita bebek, kerbau, tanpa dia ganggu kita, itu namanya tidak normal, alias slash, ya. Jadi saya mau tanya, saya yang gila atau Anda yang gila, ya? Cek ke dokter. Orang tuh waktu lihat video saya banyak yang ketawa, bahkan ada yang komen jam 3 orang rumahnya bangun karena ketawa lihat video saya. Banyak yang ketawa, ya, lihat video saya. Lu aja yang waktu lihat video saya marah, berarti nggak normal tuh. Cek ke dokter. Bilang ke dokter, dokter, orang ketawa saya yang marah-marah, saya nggak bisa ketawa. Lalu cek tuh. Aduh. Kemudian yang tadi menggunakan bawa firman, saya menyampaikan apa yang saya tahu. Ya, saya tahu di Fitup. Lu tahu apa enggak? Yang menyampaikan Fitup secara palsu, itu yang harus dipertanyakan. Dia menyampaikan enggak? Ya tidak, benar tidak. Kalau itu berasal dari si jahat. Jadi itu yang harus
Kan saya menyampaikan apa yang saya tahu di VTube, yang saya kerjakan. Nah, ada orang yang menyampaikan yang dia tidak ada dalam VTube. Ini yang namanya berbohong sebenarnya. Sadar nggak? Cerdas nggak? Saya nggak pernah menyerang pribadi. Apa yang disampaikan itu hater-hater di luar sana, saya angkat, saya balikin ke dia, saya ulas. Ya, ngerti? Saya normal 100%. Sekali lagi, saya tidak pernah menyerang pribadi. Justru dia menyerang pribadi, mengatakan saya bodoh, ya, kurang ngajar, menghina, minta maaf, Pak Yusuf Kalla saat itu. Di mana saya menghina? Ini kan justru menyerang pribadi, menjatuhkan. Waktu itu saya mengatakan bahwa dilindungi itu pada video saya, karena kita punya dasar NIB. Sekarang Anda mengatakan, sekarang ilegal kan? Iya, karena kan diurus perizinannya untuk masuk di fase berikutnya untuk sesuai perizinannya. Tapi saat itu ada di Play Store. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau orang memilih VTube, ngapain pusing haters? Sekali lagi tampilan saya mungkin seperti agak marah ya. Jangan tersinggung lagi. Nanti kalian marah-marah lagi. Ya, yang normal loh, yang logis lah. Kami menjalankan VTube yang sebelah kanan ini ya. Kalian tertipu dari mana? Tunjukkan dong. Kok kalian ingin merasa panas sendiri? Ada apa? Why gitu? Lalu Anda mengatakan kami bebek dungu, kerbau, ditujuk hidungnya. Kalau kami bicara ke Anda sebagai bebek yang kalian bilang bebek dungu, jangan bilang menghina lagi. Kan kalian memulai. Saya bicara lagi. Senang nggak dibicara gitu? Artinya kami adalah manusia. Kami bukan kerbau juga, kami bukan bebek. Kalau saya bicara ke Anda yang mengatakan kami kerbau, enak gak? Berarti tidak sadar kalau Anda mengatakan kami kerbau, sementara Anda berkor-kor di media sosial membicarakan kami. Berarti Anda sedang berbicara dengan misalnya kerbau. Anda sadar? Berarti bisa juga kalian kerbau. Saya nggak mengatakan itu, tapi saya selalu mengembalikan apa yang Anda katakan kepada kami. Saya nggak pernah menyerang pribadi. Sekarang, kemarin saya membahas snack video. Kan mereka, leadernya bilang, ilegal menggunakan referral VTube ini. Sekarang dia bagi sendiri. Kemudian saya bilang, ada yang anak-anaknya yang menegur, Pak, ilegal juga, belum jelas juga. Saya mau joget. Di mana menyerangnya? Artinya kalau dia mengizinkan, dia referensikan, ya kan wajar kalau dia menggunakan snack video dan dia mau berjoget. Itu yang terjadi karena dia anggap itu bagus. Nyerangnya di mana? Legal, logis. Ya. Jadi coba sekali lagi mikirlah, ya. Teman-teman saya di luar sana yang melihat saya, video-video saya, lihat tanggal uploadnya. Ya, selalu ada pembaharuan. Ya sama VTube juga selalu diupdate. Kalau saat itu saya mengatakan dilindungi, legal saat itu NIB jelas bro. Ya. Jadi tolonglah haters ini, saya harapkan kita kan sebagai sama-sama warga negara Indonesia, masing-masing punya hak memilih. Kami memilih VTube, kami merasa tidak dirugikan, 17 juta member. Anda yang berkoar-koar melakukan penipuan, khususnya ke saya. Kadang menyerang pribadi ke saya, iya menyerang pribadi, mengatakan pendeta ini apa dan lain-lain. Gila, itu kan menjatuhkan saya. Tapi nggak apa-apa lah, hak Anda untuk bicara. Tapi hak saya sebagai warga negara Indonesia 62 berbicara apa yang saya tahu. Ada yang menggunakan firman, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Iya, saya tahu ayat itu. Ya, saya tahu. Maka itu apa yang saya tahu tentang VTube, menjelaskan VTube, sistemnya, ya saya sampaikan kepada teman-teman yang di luar sana. Kalau Anda tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, tidak usah masuk video saya, tidak usah berkomentar. Ya, itu saja saya sampaikan kepada Anda. Hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk membuat konten di YouTube, dan saya nggak pernah menghina orang. Saya nggak pernah menyatakan kebencian ke orang. Anda aja yang benci saya tanpa sebab. Saya menyampaikan apa yang saya kerjakan. Hak saya untuk mengerjakan VTube. Saya nggak merasa tertipu. Saya mau tekankan sekali lagi bahwa saya menjalankan VTube
sadar, tidak gila, normal, saya tidak tertipu. Dan ini mewakili teman-teman saya di luar sana pasti. Lihat aja tuh. Lihat di video saya berapa yang komentar. Nah, ini saya pertunjukkan kepada Anda nih, ya. Nah, lihat nih, ya. Saya tidak bermaksud untuk memojokkan, tapi ini saya sampaikan saja, saya review yang saya tahu. Nanti Anda bilang lagi rekayasa, apa lagi rekayasa. Lihat nih video, judulnya Snack Video Penghasil Uang Buat Pemain VTube Yang Patah Hati. Ya, ini video leadernya kan. 26.000 tontonan lebih ya. Tapi lihat, like dan dislike 1000 berbanding 963, berarti sisa 47 bedanya, ya. Ini adalah ukuran parameter. Ada yang mengatakan, oh nggak ada kaitannya. Di YouTube itu ukuran parameter, artinya orang suka atau tidak, ya. Jadi berhak saya untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada di YouTube saya. Kalau Anda tidak suka saya, silahkan jangan lihat video saya. Nggak usah bagi lebih-lebih, ya kan? Tapi buat member-member teman saya, lihat komentar-komentarnya. Tapi wajar lah, di mana-mana itu, di dunia itu selalu ada dua, ada hitam, ada putih. Ya. Coba saya sampaikan kepada Anda, coba berpikir jernih lah teman-teman. Anggaplah, si haters, Anda buat perusahaan, Anda buat usaha, kemudian saya menjelek-jelekkan. Anda marah nggak? Marah pasti. Bisa polisikan saya kan? Bisa. Menjelaskan apa yang saya tidak tahu di dalam usaha Anda. Ini selalu pemikiran-pemikiran yang logis saya sampaikan ke Anda. Nah, sekarang itu saya balikin ke kalian semua. Kami di VTube tidak merasa dirugikan, kemudian ada yang berkoar-koar. Ya kami diam saja. Biarkanlah kami menyampaikan juga apa yang kami tahu. Nggak usah campuri. Nggak usah sampai, lah kalian rugi apa sih? Lagian kami mengerjakan VTube kuota kami, bukan kuota Anda. Iya kan? Komen-komen Anda aja semua tuh di dalam, ini nggak logis semua. Tidak normal buat saya. Kemudian mengata-ngatai saya penipu. Coba, jangan hanya berkor-kor, mana yang saya tipu? Iya kan? Kemudian Anda bilang menyerang pribadi ke orang. Coba, memang kan mengatakan bahwa membagikan referral, ya saya angkat. Berarti kalau dibagikan referral, siap di dalam snack video kan, joget. Nggak tersambung listrik, nggak siap tadi, karena memang nggak bermaksud membahas itu. Joget, ya. Aduh, apalagi saya mau ngomong. Ada yang membawa nama-nama pemuka agama. Saya bukan pemuka agama. Saya suka memberikan dorongan kepada teman-teman, memotivasi orang untuk maju. Dasar saya adalah di masa pandemi banyak yang dirubah oleh VTube. Itulah tujuan saya. Kemudian kenapa saya meluruskan apa yang disampaikan oleh orang di luar sana? Ya haters. Karena tidak normal mengata-ngatai orang sesamanya bebek dungu yang sedang berusaha untuk menyambung hidup untuk orang-orang yang di belakang. Jadi tolong siapapun yang melihat video ini, yang saya sampaikan adalah isi hati yang terdalam. Mereka mengata-ngatai kami bebek dungu dan kerbau. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa kami yang mengerjakan VTube adalah manusia, ciptaan Tuhan yang mulia, bro. Kalau Anda mengharapkan kami jadi bebek dan kerbau, kami akan berbicara kepada Anda seperti ini. Sekali lagi, bebek, puas, kerbau, ada tanduknya, nah, lihat nih. Oh, apakah Anda bilang saya gila? Mikir, siapa yang tidak normal mengatai sesamanya kerbau dan bebek? Kalau saya bilang seperti itu ada, coba, itu adalah bukti kalau kami adalah, bisa nggak, logis nggak? Saya nggak gila bro, normal. Tetapi saya ingin mengubah sesuatu apa yang dikatakan orang, pandangan orang. Tidak normal apa yang mereka sebutkan. Mereka mengatakan saya gila. Anda yang cek ke dokter. Saya normal 100%. Ya. Sama-sama. Saya makhluk Tuhan yang mulia. Ya. Saya normal, saya bisa membaca. Saya sadar ini yang baik, ini yang benar, ini bukan. Ya. Jadi saya tahu membedakan. Teman saya berusaha,
Saya kata-kata bebek dungu, berarti saya tidak normal. Iya kan? Tapi saya normal. Jadi kita di sini lihat siapa sebenarnya yang tidak normal. Teman-teman di luar sana, apa yang saya sampaikan adalah isi hati saya, yang saya kerjakan, yang saya rasakan, ya. Dan sekali lagi saya mau katakan buat mereka semua, ya, yang selalu mengata-ngatai sesamanya bebek dungu berusaha. Pilihan kami mengerjakan VTube, Anda tidak dirugikan. Kalau saya mengatakan orang yang mengerjakan ini bebek, ya, orang berusaha kemudian saya bilang bebek, kerbau, padahal saya tidak dirugikan, ya kan? Kan saya tidak normal. Coba mikir, cerdas Indonesia. Ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa siapa sebenarnya yang tidak normal. Karena itu teman-teman saya di seluruh Indonesia, para VTubers, percayalah bahwa hal yang baik akan terjadi buat kita semua. Pilihan kita. Saya menyampaikan sesuatu hal ini yang sangat penting. Karena pilihan-pilihan kita ada di tangan kita, bukan orang lain. Dan orang yang mengata-ngatai kami selalu bebek dungu, kerbau, saya mau sampaikan ke Anda semua, iya kan? Kan kami bebek nih. Nah. Kue. Kerbau. Oh, puas. Sekali lagi, ya. Jadi teman-teman, percayalah. Teman-teman VTuber, percayalah. Jangan dengarkan kata orang, saya Dema. Sekali lagi saya sampaikan, saya normal. Tapi saya suka memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman. Hak kita memilih sebagai anak bangsa. Kita punya berhak hidup di bangsa ini melakukan apa saja. Dan banyaklah yang saya sudah menyampaikan di video saya. Harapan saya teman-teman VTuber tetap mengikuti video-video saya, share sebanyak-banyaknya. Ya. Dan sekali lagi untuk haters, kalau Anda tidak suka dengan saya, silahkan berargumen, berkomentar yang pantas sebagai kita sesama manusia. Saya sudah menunjukkan kepada Anda, saya balikin kata-kata Anda, mengata-ngatai kami bebek dan binatang, ya kan? Jadi coba berpikirlah. Ya. Oke teman-teman, saya Dema memberkati Anda semua dan go Diamond.